Halo sahabat UMKM, di episode kali ini saya akan membahas, kemarin kita sudah bahas mengenai nama perusahaan, sekarang kita akan membahas mengenai merek dagang. Jadi kenapa Anda harus mendaftarkan merek dagang? Ya, jadi merek dagang ini apabila Anda mempunyai produk, ya, dan produk dan yang Anda jual adalah mereknya. Dan itu yang namanya merek dagang. Nah, di pendaftaran merek dagang ini ada 45 kelas sebenarnya. Jadi setiap usaha, setiap bisnis itu mempunyai klasifikasi sendiri yang untuk mendaftarkan kelas merek dagang. Merek dagang ini bisa didaftarkan sebanyak-banyaknya, tapi biayanya cukup besar kalau Anda harus mendaftarkan beberapa kelas, ya, dalam kelas. Jadi artinya merek dagang ini didaftarkan berdasarkan kelasnya. Katakanlah kelas yang Anda daftarkan merek pizza, terus kemudian merek sepatu, merek celana gitu umpamanya. Nah, itu adalah kelas-kelas yang harus didaftarkan, tapi per kelas itu harus didaftarkan dengan biaya sendiri masing-masing, dan itu cukup besar. Jadi yang mau saya tekankan di sini adalah setelah Anda memiliki produk dan itu ada mereknya, Anda harus daftarkan merek itu, karena merek ini sebenarnya intangible asset yang akan memiliki nilai yang sangat besar di kemudian hari. Mungkin kalau Anda lihat sekarang sebagai contoh aja merek Google tuh nilainya udah ribuan triliun saat ini sekarang ini kan, sebagai contoh. Padahal atau merek apa di Indonesia ini yang didaftarkan sekarang sudah punya nilai besar. Jadi Anda harus melihat sebagai suatu nilai untuk melindungi produk Anda dulu sebenarnya, sehingga tidak ada pihak lain atau kompetitor yang nanti memakai merek Anda. Jadi setelah Anda mau mulai usaha, Anda besarkan merek itu, Anda lupa mendaftarkan merek atau Anda salah klasifikasinya, tiba-tiba ada pihak yang mendaftarkan. Nah, pihak yang mendaftarkan pertama kali ini adalah pemiliknya. Jadi Anda harus berhati-hati, ya, bisa sengketa, dan yang mendaftarkan pertama kali bisa menjadi pemenangnya. Ya, Anda bayangkan kalau dia sengketa pengadilan dia menang, Anda mungkin harus bayar kepada mereka untuk membeli merek yang sebenarnya milik Anda. Dan ini praktek-praktek ini banyak terjadi. Ya, banyak orang yang nakal, dia melihat suatu bisnis baru, dia daftarkan mereknya, nanti setelah merek itu besar, dia jual merek tersebut ke pemilik brand tersebut. Nah, tapi untuk menghindari hal seperti itu, Anda bisa daftarkan dari awal sebenarnya, dan itu biayanya tidak besar, ya, dan merek Anda sudah terlindungi. Nah, bagaimana cara mendaftarkan merek ini? Sebenarnya Anda harus memiliki logonya dulu pertama, ya, dan kemudian nama merek. Nah, logo dan nama merek ini harus dicek dulu sama konsultan, ya, pada saat melakukan pendaftaran, apakah sudah ada yang pakai, apakah ada kemiripan atau tidak. Karena kalau sudah ada yang pakai, tentu kemungkinan pendaftaran Anda ditolak. Kalaupun mirip juga kemungkinan bisa ditolak pendaftaran Anda. Jadi seorang konsultan bisnis akan menjelaskan kira-kira resikonya, bahwa kemungkinan ditolaknya berapa persen, ya. Tapi itu terserah Anda. Kalau Anda mau berkelahi dalam tanda kutip, ya mungkin aja Anda bisa daftarkan dan kemudian Anda bisa menuntut. Tapi itu akan melalui proses yang panjang, proses pengadilan dan sebagainya. Saya sih menyarankan kalau memang sudah ada kemiripan, sebaiknya Anda ganti aja untuk mencari merek yang belum dipakai sama orang dalam kelas bisnis yang Anda inginkan. Jadi itu satu hal yang Anda pikirkan pertama. Logonya, namanya, dicek dulu apakah sudah ada yang pakai. Nah, setelah clear bahwa kemungkinan ini akan bisa di approve, baru Anda melakukan proses pendaftaran. Nah, proses pendaftaran ini memerlukan waktu pendaftaran, kemudian pengumuman dulu di publik, diumumkan di publik apakah ada keberatan. Nah, ini adalah proses untuk orang bisa melakukan komplain terhadap merek yang Anda daftarkan. Kalau dia merasa bahwa merek Anda ini mirip dengan mereknya dia, sehingga bisa terjadi komplain, dan kalau komplain kemudian mendekati kemiripan, ya kemungkinan bisa aja merek Anda ditolak. Makanya proses ini mungkin akan habis waktu 9 bulan sampai keluar sertifikat merek. Ya, jadi sertifikat pengesahan merek Anda akan keluar 9 bulan setelah pendaftaran, ya, dan itu akan berlaku selama 10 tahun. Merek Anda
akan terlindungi selama 10 tahun ya. Jadi Anda tapi sebenarnya tidak perlu khawatir, karena begitu Anda mendaftarkan, pada saat Anda mendaftarkan, merek Anda sebenarnya sudah terlindungi. Hanya pengesahan secara sertifikat itu setelah 9 bulan setelah Anda mendaftarkan keluar sertifikat dan diumumkan di Dirjen Haki websitenya bahwa memang Anda sudah, merek itu milik Anda, sehingga tidak ada lagi pihak lain yang bisa mempergunakan merek tersebut. Nah itu prosesnya kira-kira. Jadi ini harus Anda pikirkan juga, Anda budgetkan dari awal kalau Anda memiliki produk ya. Jangan sampai Anda memiliki produk, kemudian produk itu sudah Anda capek-capek kembangkan, Anda besarkan, terus kemudian diambil alih sama orang karena Anda lupa, atau Anda harus beli ke orang lain karena kesalahan kecil yang sebenarnya tidak signifikan kalau Anda urus dari awal ya. Jadi apapun usaha Anda punya merek hotel, merek villa, atau Anda punya produk, Anda punya sesuatu yang menurut Anda menjadi ikon produk Anda, itu harus Anda bisa daftarkan ya. Jadi syaratnya sebenarnya asal belum ada yang daftar dan kemudian bukan kata-kata yang umum. Jadi memang harus kata dan yang memang mengacu ke produk Anda ya. Jadi itulah mengenai merek dagang ya. Jadi Anda mulai bisa pikirkan saat Anda mau mulai usaha, apakah Anda harus memiliki merek dagang atau tidak ya. Ya, baik, sampai di sini dulu. Salam.